Hai adik-adik Sekolah Minggu GKI Acamani. Bertemu lagi nih sama aku Kak Lala, dan di samping aku ada Kak Tati. Nah, tema ibadah kita hari ini adalah beribadah yuk. Nah adik-adik semua siapkan hati dan kita mau memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua, adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Berkatilah Tuhan serangkaian ibadah kami, kiranya puji-pujian, firman Tuhan, dan aktivitas yang akan kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh bertumbuh dan belajar firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati adik-adik semua yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini adik-adik ngerasa bahagia nggak? Kakak harap semoga adik-adik bahagia selalu ya. Nah, sekarang kita akan menaikkan pujian kita yang pertama, yaitu hari ini kurasa bahagia. Bersama saudara seiman.
Nah, adik-adik masih semangat ya untuk memuji Tuhan. Adik-adik, kalau dalam sedih, adik-adik ingat sama Tuhan nggak? Tentunya kalau kita dalam keadaan sedih, kita juga harus ingat sama Tuhan. Dan di waktu senang, kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, adik-adik diminta untuk tetap ingat sama Tuhan, karena Tuhan selalu ada buat kita. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Duka ku kan tetap tersenyum, dihina diolok ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kemuliaan, kekayaan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Tuhan Yesusku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Dihina, diolok, ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Kemuliaan, kekayaan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Tuhan Yesusku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya dan sikap yang baik. Mari kita dengarkan cerita firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah beribadah yuk. Wah, menarik ya, kita diajak untuk beribadah. Seperti apa beribadahnya? Nanti kita akan pelajari sama-sama. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa, bantu kami, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menyiapkan hati kami dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan dan belajar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kitab Markus pasal 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Wah, adik-adik sudah siap ya dengan Alkitabnya? Nah, kita akan belajar dari kejadian waktu Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Kita akan saksikan dulu video berikut ini. Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Sebentar lagi akan ada perayaan Paskah. Karena itu Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus pergi dan masuk ke bait Allah. Tetapi di dalam bait Allah Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka ada yang menjual dan membeli binatang lembu, kambing, merpati dan domba. Melihat itu Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Tuhan Yesus mengusir semua penukar uang dan pedagang. Uang-uang mereka dihamburkannya. Tuhan Yesus membalikan bangku dan meja mereka. Lalu pergilah para penukar uang dan pedagang itu. Tuhan Yesus berkata, "Rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan tempat berjualan." Tuhan Yesus berkata, "Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa." Kemudian datanglah orang-orang buta dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang timpang. Anak-anak melihat mukjizat itu dan berkata, "Hosana bagi anak Daud." Akhirnya Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan pergi ke kota Betania. Nah adik-adik, tadi sudah kita saksikan ya bagaimana Tuhan Yesus begitu marah ketika melihat bait suci dijadikan tempat untuk berjualan. Wah, kok bisa ya? Padahal bait suci seharusnya dipergunakan untuk beribadah, untuk berdoa, bukan untuk berjualan. Apalagi yang mereka jual adalah binatang-binatang ternak. Seperti tadi ada lembu, ada domba, ada kambing, ada merpati. Wah, jadi kotor dong ya kalau begitu. Nah, tetapi nih adik-adik, menarik ya. Bagaimana sih ceritanya? Kok bisa sih mereka itu berjualan di bait Allah? Padahal kan seharusnya tidak boleh ya berjualan di mana tempat tersebut adalah tempat untuk beribadah. Nah, ceritanya seperti ini adik-adik. Dulu itu orang-orang yang datang ke tempat bait Allah, nah mereka itu juga ingin menyerahkan korban bakaran ya adik-adik. Nah, biasanya mereka membawa sendiri kan korban bakaran itu dari rumah. Tetapi kalau yang dari jauh sekali misalnya, ada yang kalau zaman sekarang nih dari luar negeri gitu ya. Nah, mereka agak kesulitan juga nih kalau membawa hewan-hewan ternak. Apalagi nih adik-adik korban bakaran gitu ya, hewan itu mereka juga harus memenuhi syarat. Misalnya ada persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh para imam. Seperti apa hewan-hewan yang boleh dipersembahkan gitu ya sebagai korban bakaran. Jadi mereka ini kalau misalnya sudah bawa dari jauh, taunya tidak memenuhi syarat, tentunya mereka harus menukar kembali atau harus membeli lagi gitu ya hewan yang baru. Nah, untuk mempermudah memang mereka
disediakan. Tetapi salahnya seharusnya tidak dijual di pelataran bait Allah. Karena tentunya itu sangat tidak mengkuduskan bait suci. Ya, yang seharusnya dipergunakan untuk berdoa malah jadinya kotor oleh hewan-hewan tersebut. Nah, adik-adik, banyak juga nih orang-orang yang dari luar daerah, mereka juga kan tidak bisa membeli menggunakan uang dari daerah mereka. Mereka harus menukar. Oleh karena itu tadi kita lihat sama-sama ada juga tempat untuk menukar uang-uang untuk bisa membeli hewan-hewan untuk persembahan tersebut. Dan lagi nih adik-adik, mereka pun menjual hewan-hewan tersebut dengan harga yang sangat mahal. Jadi mereka menjualnya itu bukan dengan harga yang wajar, bisa berpuluh-puluh kali lipat. Contohnya nih, kalau yang harganya 100.000 ya adik-adik, itu mereka bisa menjual dengan harga 1 juta bahkan lebih. Wah, sangat memberatkan sekali nih adik-adik. Apalagi bagi orang-orang yang miskin, tidak punya uang gitu ya. Mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit, mereka ingin membeli hewan gitu ya. Misalnya yang paling murah itu adalah burung merpati. Tetapi ternyata waktu sampai ke bait Allah harganya sangat-sangat mahal. Wah, mereka rasanya seperti dirampok. Oleh karena itu nih, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka-mereka yang menjual ini sebagai sarang penyamun. Karena memang mereka itu sangat jahat. Karena mereka menjual dengan harga yang sangat memberatkan orang. Nah, adik-adik, itu sebabnya Tuhan Yesus sangat marah. Tuhan Yesus tidak suka karena orang-orang yang akan datang untuk berdoa kepada Tuhan, untuk beribadah, justru dihalang-halangi oleh mereka ini. Jadi disusahkan begitu ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus sangat tidak suka. Nah, seperti halnya sekarang ini. Walaupun sekarang ini kita beribadah masih di rumah ya, kita melalui YouTube dan juga melalui Zoom, tetapi bukan berarti kita bisa seenaknya untuk beribadah kepada Tuhan. Karena jangan lupa tubuh kita ini juga adalah bait Allah. Kita juga harus mengkuduskan tubuh kita, mengkuduskan ibadah kita. Seperti apa nih? Nah, misalnya nih ketika kita beribadah, tentunya adik-adik kalau bangun tidur gitu ya, lalu adik-adik mandi, memakai baju yang baik, lalu duduk, disiapkan tempatnya, disiapkan laptopnya, disiapkan handphonenya, atau ada yang melalui TV gitu ya. Tapi disiapkan tempatnya untuk beribadah, supaya bisa beribadah dengan baik dan mengikuti ibadah tersebut dari awal hingga akhir dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai nih adik-adik, ketika adik-adik beribadah, wah sambil bermain, ada yang main Lego, ada yang main games, atau mungkin adik-adik beribadahnya sambil tidur-tiduran di kasur, sambil jungkir-jungkiran. Wah, tidak boleh nih adik-adik ya, karena kita harus menjaga kekudusan bait Allah. Kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh, karena ibadah itulah yang Tuhan mau. Nah, jadi sekarang nih adik-adik, kalau beribadah disimpan dulu ya mainannya, atau disimpan dulu nih apa yang akan mengganggu ibadah kita. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk datang beribadah. Beribadah itu tentunya kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan dari Tuhan. Oleh karena itu perlu hati dan pikiran kita fokus, dan juga hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Jangan ada yang mengganggu adik-adik. Wah, tapi kakak percaya nih, kalau adik-adik sekolah minggu GKR Cemanik adalah anak-anak baik dan hebat. Pastinya kalau beribadah sungguh-sungguh ya. Adik-adik tetap semangat untuk beribadah dan memuji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus
memberkati. Markus 11 ayat 17. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Diulangi ya. Markus 11 ayat 17. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Terima kasih. Halo adik sekolah minggu, sekarang kita waktunya membuat aktivitas. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama, 1 buah amplop. Kalian bisa pakai ukuran apa aja. Terus 3 buah stik es krim, kertas lipat ataupun kertas HVS. Di sini kakak pakainya kertas lipat. Warnanya bisa menyesuaikan selera adik-adik. Lem, spidol, dan juga gunting. Kita akan membuat gereja nih adik-adik. Ikutin yuk. Nah adik-adik, langkah yang pertama untuk membuat ini adalah kita akan menempelkan amplop ini dalam posisi terbuka di atas kertas lipat. Seperti ini adik-adik. Nah, langkah yang kedua, kita akan membagi 2 stik yang kita punya. Kita akan masukkan 4 batang stik ke dalam amplop ya adik-adik. Nah adik-adik, ini adalah mama, ini papa, ini adik-adik, dan juga kakak ataupun adik. Nanti adik-adik hias ya. Nah, 2 potong stik terakhir yang kita punya, kita akan bikin salib. Kita tempel deh di atasnya. Jadi deh, jangan lupa dihias ya adik-adik. Nah, sudah jadi adik-adik. Seberapa berat pun halangan yang kita miliki, kita harus tetap rajin untuk ke gereja ya. Selamat hari Minggu, selamat mencoba. Dadah. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih kebaikan-Mu hingga pada hari ini kami bisa memuliakan nama-Mu, bisa memuji Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rangkaian ibadah kami pada hari ini. Terima kasih untuk sukacita yang daripadamu saja. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami pelajari pada hari ini boleh ada terus bersama-sama dengan kami, mengingatkan kami untuk selalu sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu, untuk cinta kasih-Mu kepada kami. Biarlah ya Tuhan, kami juga boleh membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah ya Tuhan, kami juga menjadi sumber sukacita untuk keluarga, untuk teman-teman, bahkan juga untuk orang-orang yang ada di dekat kami. Biarlah firman Tuhan juga bisa selalu mengingatkan di dalam hati kami, supaya perilaku kami bisa semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi adik-adik harus tetap mengikuti ibadah kita setiap minggunya lewat YouTube ataupun Zoom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!